Kita kan ini basicnya santri Hidayatullah, memang didesain untuk kemudian memiliki jiwa sosial yang tinggi, sehingga tanpa nanti itu berlaku bukan cuma di desa Hidayatullah, tapi seluruh kader dan santri Hidayatullah memang didesain untuk kemudian hadir terdepan dalam misi kemanusiaan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, berjumpa kembali kita dalam segmen Bincang Mulia dengan narasumber yang sangat luar biasa. Kali ini kita menghadirkan Ketua dari SAR Hidayatullah, ada Bang Irwan Harun. Assalamualaikum Bang Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini sudah kita rencanakan jauh-jauh hari ya Bang ya? Betul. Tapi baru kesampaian sekarang. Ketika Bang Irwannya bisa, saya tidak bisa. Ketika saya bisa, Bang Irwan tidak bisa. Siap. Dan akhirnya pada kali ini kita bisa bersilaturahim untuk menjalin sinergi, untuk menyampaikan informasi dan banyak hal yang bisa kita kolaborasikan. Bang Irwan, tapi kita ingin bertanya-tanya, boleh Bang ya? Kita ngobrol-ngobrol ya. SAR Hidayatullah ini kan berdirinya sudah lama sekali dan kontribusinya saya tahu luar biasa di Indonesia. Ketika ada bencana, nah ini SAR ini sudah hadir langsung di lapangan, entah itu mengevakuasi, memberi bantuan Bang ya, banyak hal yang dilakukan Bang ya. Siap. Nah, boleh diceritakan mungkin Bang sedikit tentang SAR Hidayatullah ini apa dan biasanya apa yang dilakukan Bang? Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SAR Hidayatullah dikukuhkan oleh Menteri Hukum dan HAM itu sejak tahun 2004. Tapi sejarah juga mencatat bahkan sebelum tahun 2004 itu SAR Hidayatullah sudah lahir dalam bentuk pelatihan-pelatihan outbound gitu kan, di beberapa tempat. Nah, ini cikal bakal lahirnya SAR Hidayatullah. Waktu itu kami belum dikenalkan dengan istilah SAR Hidayatullah, tapi itulah cerita awal lahirnya SAR Hidayatullah. Nah, setelah itu kemudian tahun 2004 itu diklat pertama di Cibodas. Ya, Cibodas itu kita laksanakan sebelum tunai diklat selama 10 hari itu. Kemudian kejadianlah tsunami Aceh. Tsunami Aceh. Gitu. Siap. Jadi qadarullah dilahirkan sebelum tsunami Aceh dan ketika ada bencana langsung diterjunkan ya. Sanatnya diklat itu di Aceh. Nah, masih ingat nggak Bang, itu kejadiannya seperti apa nih waktu tsunami ini? Berapa orang yang langsung diterjunkan? Berapa hari setelah tsunami baru bisa turun waktu itu? Waktu itu lagi diklat, kemudian dalam perjalanan diklat tsunami terjadi, maka pada saat itu kita langsung dikomando, diinstruksi untuk kemudian berangkat menggunakan fasilitas helikopter Hercules dari pemerintah, langsung berada di hari kejadian, besok langsung berada di Aceh, langsung terbang bersama relawan-relawan lain gitu ya. Bekal apa nih Bang terjun ke sana? Maksudnya kan ini baru pelatihan, baru diklat nih. Bekalnya apa tiba-tiba memberanikan diri? Karena kan yang saya tahu itu di Aceh itu mayat-mayat itu sudah membusuk gitu kan kondisinya, dan tiba-tiba SAR turun, ini bekalnya apa? Yang pertama memang SAR Hidayatullah sebelum bahkan ini kita kan ini basicnya santri Hidayatullah, memang didesain untuk kemudian memiliki jiwa sosial yang tinggi, sehingga tanpa nanti itu berlaku bukan cuma di desa Hidayatullah, tapi seluruh kader dan santri Hidayatullah memang didesain untuk kemudian hadir terdepan dalam misi kemanusiaan gitu. Gitu Bang. Ya, banyak hal terkait tentang itu. Banyak sekali cerita pengalaman dari SAR Hidayatullah yang bisa kita lakukan di lapangan. Hal-hal yang di luar ekspektasi manusia itu Allah hadirkan. Allah perlihatkan bahwa banyak hal yang terjadi itu di luar batas kemampuan manusia, termasuk SAR Hidayatullah. Oke, luar biasa. Ada ini nggak Bang, mungkin pengalaman-pengalaman menarik gitu? Karena di lapangan itu kan bukan kondisi yang sebenarnya menyenangkan Bang ya. Karena kita datang ke lokasi bencana, lihat orang-orang banyak membutuhkan pertolongan. Apa yang mungkin ada menyentuh hati atau ini? Baik, mewakili teman-teman seluruh SAR Hidayatullah, kalau bicara pengalaman hampir semua anggota itu punya. Cuma untuk kesempatan kali ini beberapa pengalaman bisa kami sampaikan mewakili teman-teman SAR Hidayatullah Indonesia. Yang pertama itu yang paling fenomenal itu dari sekian banyak kasus itu Operasi Garut kemarin. Operasi Garut
waktu itu korban ada 5 orang tenggelam ke bawah arus gitu, ke bawah arus. Kemudian hari pertama, kedua, ketiga itu 4 berhasil kita angkat. 4 berhasil kita angkat. Yang kelima ini kemudian relawan SAR Hidayatul waktu itu dalam keadaan futur. Apa itu? Dalam keadaan futur artinya hampir kehilangan cara untuk kemudian mendapatkan. Tapi kemudian pada saat yang sama, malam hari waktu itu saya diamanai oleh Bang Gobas yang waktu jadi ketua SAR menyampaikan bahwa Bang Irwan ambil alih kendali untuk operasi di Garut. Turun langsung malam itu. Kemudian di malam terakhir itu datang tawaran dari salah satu tokoh adat masyarakat tempat menyampaikan bahwa Pak, asalkan Bapak menyampaikan atau mengatakan iya saja, saya sembur ini laut, maka korban itu akan muncul. Nah, bagi kami ini pertarungan akidah, Pak. Ini pertarungan akidah. Kalau tidak ada basic untuk kemudian akidahnya bisa lewat itu, Pak. Kemudian kami sepakat bahwa tidak, Pak, kami menolak untuk itu. Kami sepakat untuk bangun sholat tahajud tengah malam berjamaah di pinggir pantai. Waktu itu waktu evaluasi kita cerita dengan Basarnas bahwa Pak, untuk malam ini kita akan melaksanakan sholat tahajud bersama. Kalau dari Basarnas dan relawan lain mau ikut, insya Allah kita bangunkan. Nah gitu. Jam 2, jam 3 kita bangunkan tuh. Tapi kan kalau sesama santri dibangunkan enak gitu, enggak sungkan gitu. Ternyata alhamdulillah menjelang sholat subuh, setelah sholat lain itu mayat atau korban tadi itu muncul. Diketemukan dengan dalam keadaan ya sudah meninggal. Tapi satu fenomena menarik bahwa semua yang menjadi korban itu tidak Allah tutup hijab auratnya. Jadi tidak ada yang terlepas, semua tertutup. Nah, itu satu di antara cerita. Kalau mau cerita kayak Ujung Kulon, Masya Allah, ada lagi menyampaikan mereka melihat bahwa SAR Hidayatul ini kok kerjanya sholat melulu ini gitu. Jadi barusan melihat manusia yang kerjanya pergi latihan, kerjanya sholat melulu. Soal lainnya, sholat subuhnya, sahur semua dilihat itu. Ya itu jadi SAR itu bukan cuma membantu aja, Bang, ya. Jadi ibadahnya juga di sana bukan, kan khawatirnya wah ini sibuk nih, nggak sempat sholat, nggak sempat ibadah nih, ayo kerja gitu. Nah, itulah yang membedakan SAR Hidayatullah dengan relawannya, dan itu diakui, itu diapresiasi. Kita yakin bahwasanya ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika Allah yasir. Musibah itu yang menimpa langit bumi dirimu itu buat Allah mudah gitu. Tapi bagi SAR Hidayatullah itu mengantarkan hidayah setelah musibah itu datang. Wa may yu'min billahi wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Nah, yang beriman setelah musibah datang, Allah berikan petunjuk dalam hatinya. Nah, ini misi SAR Hidayatullah. Tapi kondisi di lapangan gimana, Bang? Apakah semua memang seperti SAR Hidayatullah yang turun itu memang kuat ibadahnya gitu kan? Memang wah ini benar-benar bencana dari Allah ini, atau kondisinya ya seperti pada umumnya aja? Baik, yang pasti SAR Hidayatullah hadir dalam segala hal. Ketika waktu sholat kita tegakkan sholat, kita sampaikan bahwa saat ini waktunya sholat dan kita segera harus kita mempersiapkan diri. Artinya kita mengajak relawan yang lain bahwa ketika waktu tiba sholat, maka sebaiknya kita kemudian menghadap ilahi Rabbi gitu. Jadi mengajak dalam kebaikan dimanapun lokasinya. Nah. Bang, ini kan berbicara tentang kebencanaan nih, Bang. Di Indonesia nih, Bang, kita kan sering mendengar ya, bahkan setiap tahun ada aja bencana gitu ya. Entah itu banjir, gempa, dan berbagai bencana lainnya, kebakaran bahkan ya. Baik. Ya, nah, terus ini penyebabnya kira-kira apa, dan usaha atau upaya dari SAR ini apa untuk menanggulangi? Baik, yang pertama memang secara geografis Indonesia berada di off fire gitu kan, titik api gitu kan. Terus di jalur khatulistiwa, memang posisi Indonesia ini rawan sekali terjadi bencana di seluruh titik Indonesia. Oleh karenanya SAR Hidayatullah berada di 23 titik itu selalu melaksanakan pelatihan. Bahkan kemarin di 2021 ini SAR Hidayatullah alhamdulillah melaksanakan diklat 23 diklat dan menghasilkan relawan 360 seluruh Indonesia dalam kurun waktu di 2021. Nah, gitu, Bang. Dalam rangka untuk mempersiapkan relawan melihat posisi Indonesia memang rawan bencana gitu. Tapi memang secara geografis memang ini
memang bisa dibilang rawan gitu ya. Rawan, betul. Rawan. Oke, baik. Terus tadi katanya juga ada relawan yang bertambah juga nih, kan di SAR ini setiap tahunnya. Ini diambil dari mana relawannya? Apakah memang dari Hidayatullahnya sendiri atau yang dari luar juga nih? Wah, saya tertarik nih dengan SAR. Baik, yang pertama, alhamdulillah di Rakernas Hidayatullah kemarin sudah menyampaikan bahwa Hidayatullah itu terbuka. Oleh karenanya, SAR Hidayatullah sebagai amal usaha juga membuka diri untuk kemudian menerima relawan-relawan di luar SAR Hidayatullah. Tentunya lewat penyaringan kegiatan di SAR itu, setelah diklat itu ada kita sebut dengan istilah H2R, Hidayatullah Rescue School, Hidayatullah Rescue. Jadi kalau di organisasi disebutnya halaqah. Di situ ada latihan mabitnya, ada latihan bersama dalam rangka untuk filter penyaringan dari unsur-unsur relawan SAR yang akan bergabung di Hidayatullah, sehingga betul-betul tercerahkan terkait misi kemanusiaan yang dibawakan oleh SAR Hidayatullah sendiri. Ketika kita bergabung dengan SAR, apa rata-rata motivasinya apa gitu, Bang? Motivasinya ya menjadi bagian dari relawan kemanusiaan yang tidak mengenal tidak terbatasi oleh suku. Jadi pada saat musibah itu mau dia agamanya apa gitu kan, mau dia rasnya apa, sukunya apa, Indonesia itu diuntungkan dengan masyarakat yang empati gitu. Senang menolong, senang membantu, senang memberi itu. Kita diuntungkan dengan masyarakat seperti itu. SAR Hidayatullah juga hadir dalam rangka untuk itu, Bang. Gitu. Dan makanya juga orang-orang tertarik untuk bergabung dengan SAR, membantu itu juga ya, Bang? Siap. Oke, Bang. Ini kan di Indonesia sering ya kita sebenarnya tidak ingin ada bencana, tapi qadarullah ya. Dan Bang Irwan juga harus terjun juga ke lapangan. Ini respon keluarga bagaimana nih, Bang? Nah, ini dia SAR Hidayatullah. Alhamdulillah ya, saya katakan tadi berangkat dari basic dasar sebagai seorang santri Hidayatullah yang memang dikader untuk kemudian samina wa ata'na, dan saat ini kita gaungkan itu tanpa tapi tanpa nanti. Ya, keluarga secara otomatis harus siap menerima keadaan yang ada. Kalau dicerita realitas ya sedikit dramatis, bagaimana harus meninggalkan keluarga dalam keadaan tidak ada apa-apa gitu kan. Berkuar-kuar di luar, semangat di luar, tapi di dapur tidak berasa. Wah, ini bagi SAR Hidayatullah sudah merupakan sesuatu yang aksiomatik terjadi. Tapi kita juga tidak akan berasik dengan suasana ini. SAR Hidayatullah akan terus berkembang maju, dan kita berharap bisa memberikan sumbangsi yang lebih kepada Hidayatullah bangsa dan negara ini, gitu, Bang. Terus gimana, Bang? Istri otomatis sering ditinggal dong ya? Kalau lagi kita lagi keluar, istri gimana? Pasrah aja, ya udahlah, udah kejadiannya seperti itu. Atau memang ngapain keluar-keluar, ngapain, ini bahaya di lokasi bencana. Kita ke lokasi bencana juga belum tentu ini kan, belum tentu oh sudah aman nih, nggak ada bencana. Kan bisa jadi ada bencana susulan kan. Ini kekhawatiran seperti ini gimana mengatasinya, Bang? Alhamdulillah saya punya istri itu ada fenomenal nih. Kalau saya tinggal itu saya sampaikan ke istri ketika saya tugas berangkat ini, maka yang terbaik adalah doa gitu ya. Yang terbaik dari rumah adalah doa gitu. Tidak pernah telepon, tidak pernah juga minta gitu. Ada enggak gitu. Setiap saya tinggal kerjaan rumah tuntas. Tapi ketika datang kadang-kadang kerjaan tidak tuntas, artinya bahasa sederhana itu gantian dong. Tahu itu, tapi ya biasanya sih di SAR Hidayatullah ya selalu memberikan perhatian khusus. Biasanya habis kegiatan itu kita ada acara keluarga semua pengurus SAR Hidayatullah. Oh, jadi silaturahim bukan hanya di keluarga aja, tapi keluarga SAR juga silaturahim. Nah, itu mutlak. Oke. Dari Papua tiba-tiba disuruh ke Jakarta, itu ada dak-dikduknya nggak dari keluarga? Luar biasa kalau itu mah, tapi itu menjadi khasanah bagi kami relawan SAR Hidayatullah untuk tetap tangguh, karena memang kita dididik itu untuk mampu mengambil sikap yang tepat dalam suasana yang tidak tepat. Mampu mengambil sikap yang tepat dalam suasana yang tidak tepat. Itu kan kalau tidak dilatih ya memang dia akan terpental dengan sendirinya gitu. Tapi SAR Hidayatullah dilatih untuk itu.
Nah, kita di Indonesia ini kan daerahnya rawan bencana, Bang. Bisa dibilang gitu ya. Gempa bukan hanya di luar Pulau Jawa juga bisa gempa. Nah, ketika bencana terjadi, mungkin sahabat dari pemirsa BMH TV ini bisa menyediakan apa nih, Bang, kira-kira? Hal-hal yang darurat gitu ya, barang-barang apa gitu, Bang. Jadi ketika bencana, oh kita sudah prepare nih gitu, untuk situasi yang darurat. Terkait hal itu, yang pasti kita menyesuaikan keadaan yang ada, gitu kan. Di rumah itu sudah perlengkapan secara pribadi seharusnya kita miliki. Misalnya untuk kegelapan bisa kita siapkan senter gitu. Titik rumah yang paling kuat itu di posisi mana? Kita akan lihat itu rumah batu apa rumah kayu gitu kan. Kalau rumah batu kita cari titik yang paling aman untuk ketika terjadi gempa, maka kita berada di titik di titik tiang yang paling kuat. Yang paling penting itu adalah ketika terjadi musibah jangan sampai kita dalam keadaan panik. Nah, ini dia masalah. Oleh karenanya dibutuhkan edukasi sebenarnya, mitigasi bencana, sehingga ketika ada musibah itu yang paling pertama kita tidak panik. Kita tetap bisa kendalikan diri untuk kemudian melangkah atau ngambil sikap yang paling tepat gitu. Karena biar ada alat, kalau panik tetap alat tidak kelihatan pada saat musibah. Ilmu itu bisa hilang pada musibah kalau kita tidak stabil gitu. Itulah pentingnya mitigasi bencana. Gitu. Jadi yang paling penting jangan panik dulu, Bang, ya? Jangan panik dulu. Oke, baik. Nah, Bang Irwan, sinergi apa yang sudah dilakukan atau pernah dilakukan BMH dengan SAR Hidayatullah? Ini kan karena dua-dua ini saling berkaitan ini, Bang. Ya, SAR juga terjun ke lapangan bersama BMH, BMH juga membutuhkan SAR juga di lapangan. Baik, alhamdulillah sejak tahun 2004 sampai hari ini dukungan penuh dari Baitul Hidayatullah itu sangat bermanfaat bagi pergerakan kami SAR Hidayatullah, baik di pendidikan diklat untuk meretas atau melahirkan relawan-relawan baru SAR Hidayatullah, maupun di tanggap darurat kebencanaan nasional. Itu BMH selalu hadir, dan selama ini memang kita partner untuk misi sosial kemanusiaan. Alhamdulillah buat Baitul Hidayatullah, sukses terus, jazakallah khairan katsir gitu. Ya, mudah-mudahan ini sinergi antara SAR dan BMH terus berkelanjutan, Bang, ya. Karena memang masih dibutuhkan di masyarakat, dan tentunya hal-hal yang darurat dan juga banyak program kemanusiaan bisa kita sinergikan dengan SAR Hidayatullah. Baik, terakhir, Bang, mungkin kita bagi sahabat pemirsa BMH TV yang mau melihat aktivitas SAR bisa kemana nih, Bang? Mungkin website, Instagram? Baik, buat teman-teman untuk SAR Hidayatullah bisa dikunjungi di www.sarhidayatullah.com, dan itu websitenya ya? Ya, websitenya. Terus untuk Instagramnya di sarhidayatullah.id. Oke, nah nanti bisa dilihat ya, bisa yang mau mengunjungi website, di sana banyak sekali pastinya informasi tentang SAR Hidayatullah, sarhidayatullah.com, dan juga kunjungin Instagramnya, di follow ya, sarhidayatullah.id. Dan juga jangan lupa juga nih di follow Instagram dari BMH-nya @officialbmh dan sosial media lainnya ya. Kita bertemu lagi dengan narasumber kita yang luar biasa, tapi terima kasih banyak, Bang. Bang Irwan Harun sudah menyempatkan waktunya pada kesempatan kali ini, sudah sharing-sharing juga. Mudah-mudahan nanti kita bisa sinergi lagi, Bang, ya. Baik. Oke. Jangan lupa di subscribe channel BMH TV dan di like, di share sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan bisa membawa manfaat. Saya Melki Satria dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.